Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Jubranur dari kelompok 5 ingin mendeskripsikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Heterokontopita. Yang pertama, pengertian Heterokontopita. Heterokontopita atau Stramenophylla adalah suatu cabang utama eukariota yang sekarang mencakup sekitar 10.500 spesies yang dikenal. Kebanyakan anggotanya berupa alga, mulai dari kelompok raksasa multiseluler hingga diatom yang uniseluler, yang merupakan penyusun filoplankton yang utama. Nama Heterokontopita merujuk pada tahap daur hidup motil atau bergerak aktif. Gulma laut yang biasa melekat atau terapung di air berada pada tahap stasioner atau menetap. Pada tahap motil, sel alga mempunyai dua flagela yang panjangnya berbeda, yang mana Heterokontopita itu berasal dari kata heteros yang artinya berbeda. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Itu selanjutnya karakteristik dari Heterokontopita, yaitu ada beberapa karakteristik. Pertama, memiliki dua flagel yang berbeda. Yang kedua, kloroplasnya itu dia dikelilingi oleh 4 membran, dapat dihitung dari membran terluar hingga membran terdalam. Kemudian ada yang bersifat uniseluler, artinya dia hanya bersel satu, dan ada juga yang bersifat multiseluler, artinya dia bersel banyak. Kemudian kebanyakan Heterokontopita itu dia memiliki kemampuan dalam berfotosintesis, namun pada spesies heterotrofik dia kehilangan kemampuan dalam berfotosintesis. Selanjutnya yaitu habitatnya, ada yang hidup di lingkungan akuatik dan ada juga yang hidup di darat. Perkenalkan, nama saya Zarkia Tahir dengan NIM 19140411014. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya, yaitu perkembangbiakan Heterokontopita. Salah satu perkembangbiakan alga Heterokontopita dari kelas Platypusceae atau alga coklat. Yang pertama, alga coklat berkembang biak secara vegetatif atau aseksual dengan fragmentasi dan pembentukan spora. Yang kedua, alga coklat berkembang biak secara generatif atau seksual dengan cara oogami, anisogami, dan isogami. Perkenalkan, nama saya Ulfa Auliadiwiyanti. Di sini saya akan melanjutkan materi peranan Heterokontopita. Yang pertama, peranan Eustigmatophyceae atau fitoplankton yang memiliki zat hijau daun klorofil yang berperan dalam fotosintesis untuk menghasilkan bahan organik dan oksigen dalam air sebagai dasar mata rantai pada siklus makanan di laut yang menjadi makanan alami bagi zooplankton baik masih kecil maupun yang dewasa. Selain itu juga dapat digunakan sebagai indikator kesuburan suatu perairan. Namun fitoplankton tertentu mempunyai peran menurunkan kualitas perairan laut apabila jumlahnya berlebihan. Yang kedua, peranan Rhapidophyceae, peranan ganggang merah bagi kehidupan. Alga merah dapat menyediakan makanan dalam jumlah banyak bagi ikan dan hewan lainnya yang hidup di laut. Jenis ini juga menjadi bahan makanan bagi manusia, misalnya Chondrus crispus atau lumut Irlandia dan beberapa genus Propyra, Chondrus crispus dan Gigortina mammillaria yang menghasilkan kolagen yang dimanfaatkan untuk penyemat kulit, bahan pembuat krem dan obat pencuci rambut. Adapun manfaat lainnya sebagai bahan makanan dan kosmetik. Yang ketiga yaitu peranan Dictyostophyceae. Fitoplankton memegang peranan yang sangat penting dalam suatu perairan. Fungsi ekologinya sebagai produsen primer dan awal mata rantai dalam jaring makanan menyebabkan fitoplankton sering dijadikan skala ukuran kesuburan suatu perairan. Mengkaji komposisi fitoplankton untuk membantu mengetahui jenis-jenis apa saja yang hidup di perairan tersebut, sehingga bisa diketahui apakah jenis-jenis fitoplankton yang hidup di perairan tersebut cocok untuk kehidupan biota laut yang dibudidayakan. Dalam hal ini adalah kerang mutiara. Yang terakhir yaitu peranan Phaeophyceae. Adapun beberapa peranannya, yang pertama dapat dimanfaatkan dalam dunia industri makanan, yang kedua dimanfaatkan dalam dunia industri tekstil untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas bahan industri, yang ketiga digunakan sebagai bahan pembuat biomaterial untuk teknik pengobatan, yang keempat dapat digunakan sebagai pupuk organik karena mengandung bahan mineral yang dapat meningkatkan daya tumbuh
tanaman yang berbunga dan berbuah. Baik, selanjutnya kelas Xanthophycea. Yang pertama, pengertian Xanthophycea. Xanthophycea atau alga kuning hijau adalah kelompok penting dari Heterokon. Sebagian besar hidup di air tawar, tetapi beberapa ditemukan di habitat laut dan di tanah. Mereka bervariasi dari flagellata bersel tunggal hingga bentuk kolonial dan berserabut sederhana. Yang kedua, ciri-ciri Xanthophycea atau ganggang kuning hijau. Yang pertama, memiliki klorofil dan xanthofil. Yang kedua, umumnya berbentuk filamen dan tidak berserat. Yang ketiga, reproduksi vegetatif dengan membentuk zoospora. Selanjutnya, perkembangbiakan. Perkembangbiakan Xanthophycea ada dua, yaitu secara seksual dan secara vegetatif. Secara seksual yaitu dengan ogami, artinya terjadi peleburan spermatozoid yang dihasilkan antheridium dengan ovum yang dihasilkan ogonium membentuk zigot. Kemudian zigot tumbuh menjadi filamen baru. Yang kedua, secara vegetatif. Secara vegetatif dengan membentuk zoospora. Zoospora terlepas dari induknya, mengembara dan jatuh di tempat yang cocok menjadi filamen baru. Yang kedua yaitu kelas Stigmatophyceae. Pada kelas ini ada beberapa yang akan dibahas, mulai dari pengertian, karakteristik, reproduksi, penyusun tubuh, maupun peran dari kelas Stigmatophyceae. Pertama yaitu pengertian. Stigmatophyceae adalah kelompok kecil dari alga eukariotik yang bersifat uniseluler. Biasanya itu dia berbentuk bola atau bulat telur, kadang-kadang juga bentuk setitik, tetrahedral atau proyeksi bercabang. Selanjutnya yaitu karakteristik. Bersifat uniseluler dengan sel kokoid dan dinding sel yang tersusun atas polisakarida. Yang kedua, dia memiliki flagel satu atau sepasang flagella. Yang ketiga, dia kekurangan klorofil C dan viola-xanthin sebagai xanthofil dominan. Kemudian sebagian besar hidupnya itu hidup di air tawar, ada juga yang di tanah. Selanjutnya reproduksi. Itu terjadi terutama melalui autosporogenesis, tetapi kebanyakan juga membentuk zoospora dengan flagel membawa masticnum anterior dan flagel telanjang posterior yang kadang-kadang menghilang. Selanjutnya kita ke penyusun tubuh dari kelas Stigmatophyceae, yaitu stigmatofit memiliki badan lipid berpigmen, bola kemerahan, pembekalan dasar flagel anterior terkait dengan stigma ekstraplastidial bintik mata, vesikel lamelat dengan produk cadangan putatif, dan plastida tanpa korset lamela, dan kurang kontinuitas dengan selubung inti. Selanjutnya peran Stigmatophyceae, yaitu berperan sebagai produsen primer, berperan sebagai pembenihan karena kandungan nutrisinya yang sangat tinggi, sehingga sangat baik dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kelas keempat dari alga Heterokontophyta adalah kelas Bacillariophyceae. Bacillariophyta adalah alga bersifat uniseluler atau berbentuk koloni. Pola persebarannya yaitu terdapat di air tawar dan air asin. Adapun struktur dari Bacillariophyta terdapat dinding sel yang bernama frustula. Perkembangbiakan dari Bacillariophyta yang pertama yaitu secara vegetatif dengan pembelahan sel atau aseksual. Yang kedua secara gametik atau seksual dengan membentuk oxspora dengan cara parthenogenesis, pedogami, konjugasi isogami, konjugasi anisogami, autogami, dan oogami. Adapun ciri-ciri dari kelas Bacillariophyta adalah tubuh bersifat simetris bilateral atau simetris radial. Yang kedua bersifat autotrof. Yang ketiga sel mikrofis dalam berbagai bentuk seperti oval, bulat, segitiga, dan kapal. Yang keempat memiliki dinding sel yang kaku yang terbuat dari zat, pektin, dan silika. Yang kelima memiliki pigmen fotosintesis. Peran dari Bacillariophyta yang pertama yaitu sebagai bahan penggosok, yang kedua sebagai isolasi dinamit, yang ketiga sebagai campuran semen, dan keempat sebagai penyerap nitrogliserin pada bahan peledak. Adapun kelas kelima adalah kelas Rapidophyceae. Rapidophyceae adalah sekelompok kecil alga eukariotik yang mencakup spesies air laut dan air tawar. Adapun ciri-ciri dari Rapidophyceae adalah beruniseluler,
serta tanpa klorofil, tanpa dinding sel, dan berflagela. Reproduksi dan siklus hidup dari kelas Rapidopiceae. Rapidopiceae berproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner atau membelah longitudinal. Di sini saya akan kembali menjelaskan materi kelas Dysdiophyceae pada Silicoflagellata. Adapun ciri-ciri umumnya, yang pertama, Silicoflagellata merupakan organisme bersel tunggal. Yang kedua, dibandingkan diatom, organisme Silicoflagellata pada perairan lebih sedikit namun tersebar secara luas di seluruh dunia. Yang ketiga, Silicoflagellata adalah plankton laut yang memperoleh energi baik dari proses fotosintesis atau autotrof maupun heterotrof. 4. Silicoflagellata merupakan fitoplankton yang berukuran sangat kecil. Kelima, pergerakan tubuhnya dilakukan dengan bantuan salah satu flagela eukariotik yang panjang, di mana dapat membantu mendorong Silicoflagellata. Selain itu, duri pada kerangka dapat berfungsi memperlambat proses tenggelam dan akan mengapung. Yang keenam, silika internal kerangka, mereka terdiri dari jaringan bar dan mirip dengan radiolaria, tetapi umumnya jauh lebih sedikit kompleks. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok 5, yaitu yang ketujuh, kelas Chrysophyceae. Definisi: Chrysophyceae atau alga kemasan termasuk kelas Heterocotopta yang bersifat uniseluler dan multiseluler, memiliki dinding sel sejati. Warna kemasan dari alga berasal dari kandungan pigmen, karoten, dan xanthopil yang mendominasi warna kloroplasnya dan tidak terlihat. Biasa hidup di laut, air tawar, dan tempat yang lembab. Perkembangbiakannya terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Peranannya sebagai penyusun utama plankton yang berperan penting sebagai produsen. Terima kasih.